Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, puji Tuhan, Sabtu pagi ini sudah tanggal 18 April, besok hari Minggu, harinya Tuhan. Kita mau datang berbondong-bondong beribadah kepada Tuhan. Cintanya Yesus luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau cintanya Yesus dahsyat, cintanya Yesus begitu setia sama kita, mari kita mau cinta Tuhan. Karena di dalam Yesus ada perdamaian, ada cinta damai sungguh. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini, Mazmur 120 ayat 1-7. Puji Tuhan. Kemarin sudah kita selesaikan Mazmur 119 yang begitu panjang, ada 176 ayat. Puji Tuhan, saat ini sudah kita akhiri. Kita baca firman Tuhan Mazmur 120 ayat 1-7. Di situ dikatakan, aku ini suka perdamaian. Orang Kristen, orang yang cinta Tuhan, selalu ingin damai. Damai dengan Tuhan, damai dengan sama. Di situ ada berkat Tuhan mengalir. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 46. Buahnya Golgota, melalui pengorbanan Tuhan Yesus, manusia ada damai sejahtera bersama dengan Yesus. Damai, haleluya. Damai sejahtera, haleluya. Ya, buahnya Golgota, haleluya. Hidup kita dalam amin, haleluya. Beri selamat damai kekal, amin, haleluya. Kunya dari senang besar, amin, haleluya. Yang dunia tanggap benar, amin, haleluya. Satu kemurahan mulia, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Damai, amin, haleluya. Damai, haleluya. Ya buahnya Golgota. Terima kasih Tuhan. Hidup kita dalam amin, haleluya. Beri selamat damai kekal, amin, haleluya. Salib bawa damai suci, amin, haleluya. Penuhkan hukuman tinggi, amin, haleluya. Sekarang dalam kemurahannya, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Damai, amin, haleluya. Damai, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam Tuhan Yesus, amin, haleluya. Beri selamat damai kekal, amin, haleluya. Oh, orang dosa, mari datanglah kepada Yesus. Cari perdamaian Allah, amin, haleluya. Tinggal dalam kemurahannya, haleluya. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Damai sejahtera, amin, haleluya. Damai sejahtera. Ya buahnya Golgota, amin, haleluya. Hidup kita dalam amin, haleluya. Beri selamat damai kekal, amin, haleluya.
damai. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, demikian firman Tuhan, damai sejahtera tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kau berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Damai sejahtera Tuhan Yesus turun atas kita semua. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Dia segala-galanya di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapakku, Juru Selamatku. Amin. Berfirman Bapa, pagi ini Ku siapkan hati untuk firman Tuhan. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, dan ampuni Bapa segala dosa, kesalahan. Ampun. Roh Kudus tuntun hidupku. Aku melangkah di dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Waktu begitu cepat. Sabtu ini sudah tanggal 18 April. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau damai dengan Tuhan, damai dengan sama. Karena Tuhan berjanji dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera turun buat setiap kita. Amin. Amin. Mari, kalau Tuhan berikan damai sejahtera buat kita semua, berarti kita terima itu damai sejahtera. Dan mari kita juga mau bagikan damai sejahtera kepada orang lain. Artinya, aku ini suka perdamaian. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati. Biar Bapak Ibu selalu diisi dengan firman Tuhan. Sehingga setiap kita pasti ada damai sejahtera. Saya senang sekali doa buat perang Iran dan Amerika. Puji Tuhan, saya senang sekali. Mereka sudah ada titik temu sehingga tidak ada perang-perang lagi di Iran lawan Amerika. Ini sebetulnya begini, saudara ya. Kita jujur ingin damai, saudara. Saya menangis kalau ada ribut-ribut, tidak suka berantem-berantem. Saya ingin damai, sejahtera dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dengan setiap orang. Harus damai, kita harus cinta damai. Karena Yesus sendiri Raja damai. Tuhan tidak menghendaki kekacauan, saudara. Tidak menghendaki, baca 1 Korintus 14:33. Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tapi Tuhan menghendaki ada damai sejahtera. Oleh itu mari melalui firman Tuhan, biar hati kita dibentuk sama Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi malam, kita memiliki hati yang baik dan taat kepada firman Tuhan. Sehingga senantiasa hati kita damai. Dimanapun kita berada, ada damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Mazmur pasal 120. Puji Tuhan. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Karena kita damai dengan Tuhan. Damai dengan sesama. Kita bisa baca Alkitab. Tidak ada kendala.
Ya, tidak ada ganjelan-ganjelan dalam hati kita. Tidak boleh orang Kristen Tuhan, tidak boleh ada ganjelan-ganjelan. Selesaikan kalau Bapak udah ribut dan orang, segera damai dengan orang itu. Kecuali kalau orang itu nggak mau damai sama kita, yang penting kita sudah minta maaf. Yang penting itu sudah menyampaikan damai, salaman bila perlu dipeluk, saudara ya. Kalau sudah ada masalah dengan orang-orang ribut-ribut, jangan ya, lebih bagus kita damai sehingga kita penuh dengan sukacita. Mari kita membaca Mazmur 120 ayat 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Nyanyian siara, dalam kesaksianku aku berseru kepada Tuhan, Ia menjawab aku, amin. Kalau kita dalam kesesakan, dalam apapun juga, ini bukti dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan. Berarti Daud, berarti kita semua anak Tuhan. Mari kita mau hubungan dekat dengan Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita membangun hubungan akrab dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan akrab dengan Tuhan, pada waktu kesempatan kesesakan, pada waktu apapun juga, kita berseru kepada Tuhan, minta tolong. Saya yakin pasti Tuhan tolong. Karena di dalam Mazmur 46 ayat 2, pertolongan Tuhan sangat terbukti pada waktu kita menghadapi kesesakan. Kalau kita punya hubungan akrab dengan Tuhan, dalam setiap kesempatan kita berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan menjawab. Saya yakin. Karena saya alami. Saya selalu mengalami dengan Tuhan karena saya cinta Tuhan. Saya katakan saya hubungan akrab dengan Tuhan. Tiap hari, setiap saya menangis dengan Tuhan. Sebut nama Yesus. Sebab Yesus juru selamatku. Yesus Bapakku. Yesus Tuhanku. Yesus Rajaku. Yesusku tempatkan di atas segala-galanya. Sehingga Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Maka mari kita dalam kesesakan menghadapi apapun juga, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan merupakan pertolongan dalam kesesakan sangat terbukti. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Ayat yang kedua, ya Tuhan, lepaskan aku daripada bibir dusta, daripada lidah penipu. Amin. Jangan kita menjadi bibir dusta penipu seperti siapa, saudara? Ya, Anania Sapira itu nggak diberkati sama Tuhan. Dia bohong kepada Roh Kudus. Dia bohong di depan Rasul Petrus. Dia pada waktu jual tanah tidak ngomong yang jujur. Apalagi kalau saudara dusta dengan Roh Kudus. Musuhnya bukan dengan manusia, dengan Tuhan sendiri. Dia mati, saudara. Maka kita minta sama Tuhan, jangan kita punya bibir dusta pembohong. Jangan. Bapak pembohong itu iblis, Yohanes 8:44. Bapak iblis itu pembohong. Tapi Bapa kita Tuhan Yesus, sumber kebenaran, sumber kehidupan, sumber damai sejahtera. Mari kita belajar. Makanya penting Bapak Ibu baca Alkitab. Ini penting buat saya juga, sama saudara. Karena Bapak Ibu bersama adalah orang-orang berdosa. Saya juga orang berdosa. Biarpun saya pendeta hamba Tuhan, tetap saya orang berdosa. Tapi saya tidak hidup di dalam dosa. Ingat saudara. Saya dari latar belakang keturunan Adam dan Hawa sudah berdosa. Dari nenek moyang berdosa. Tapi karena dijamah oleh Tuhan, sehingga saya bukan hidup di dalam dosa. Tapi saat saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk itu mari kita mesti senantiasa berkata benar. Seperti saya sampaikan firman Tuhan hari ini. Ya, berkata benar. Biar Tuhan tolong kita tidak bibir dusta. Ya, tidak berjiwa penipu, dia menjauhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau lidah memuliakan Tuhan. Lidah memuji Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ayat ketika, apakah yang diberikan kepadamu dan apakah yang ditambahkan kepadamu, hai lidah penipu. Panah-panah yang tajam dari pahlawan dan bara kayu arar. Celakalah aku karena aku harus tinggal sebagai orang asing di Mesir. Karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Ya, jadi kemah-kemah Mesir di antara saudara berkomunitas di mana itu? Ya, di Kedar, jana banyak orang-orang yang hidup di dalam kegelapan dosa. Bapak Ibu harus menjadi berkat, bercahaya menjadi terang. Bagaimana kita mau lidah penipu, berbohong, kalau kita juga ketemu sama orang yang sama. Tapi mereka, kita kumpul dengan orang-orang berdosa, tapi hidup kita berdampak menjadi berkat. Sehingga mereka yang punya lidah penipu, penuh kehidupan bohong, karena kedatangan kita, mereka bertobat. Dan mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga bukan lidah penipu,
tapi kebenaran firman Tuhan. Lidah keluar, lidah kebenaran. Lidah ucapan syukur kepada Tuhan ya. Jadi mari hidup kita menjadi berkat. Cukup lama aku tinggal bersama dengan orang-orang yang membenci berdamai. Mereka benci berdamai, ini kedar. Orang-orang yang saya katakan suka troublemaker. Tapi kita ditempatkan di tengah mereka supaya kita berdampak menjadi berkat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ayat 7 yang terakhir. Aku ini suka perdamaian. Tapi apabila aku berbicara, maka mereka menghadapi perang. Amin. Jangan sampai kita berbicara berdampak negatif. Minta urapan Tuhan. Seperti di dalam Matius 10:20. Saya mau baca. Matius 10:20. Supaya kita ada roh Bapa di surga akan menyertai kita. Sehingga kata-kata kita ada urapan Tuhan. Sehingga bukan kita lagi yang berbicara. Matius 10:20 dikatakan. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapakmu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Amin. Biar kita menjadi berkat. Dimanapun kita berada. Cintailah perdamaian. Karena dalam firman Tuhan 1 Korintus 14:23. Saya mau baca Bapak Ibu ya. 1 Korintus 14:23. Sebab Allah tidak mengendaki kekacauan. Tapi damai sejahtera. Waktu itu mari kita selalu ciptakan damai sejahtera. Saya kasih ayat terakhir lagi. Ibrani 12:14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Damai dan kudusan merupakan suatu kesatuan. Tidak bisa hidup kudus kalau Bapa itu bentrok, tidak damai dengan orang-orang. Nggak bisa hidup kudus. Tapi hidup kudus diawali dengan hati yang penuh dengan kebersihan. Hati penuh dengan kedamaian. Saya nggak ada benci sama orang, nggak ada. Hati saya penuh dengan damai. Dengan setiap orang saya damai. Kalau ada orang nyakitin saya buang itu kesakitan hati. Kalau ada orang tidak suka, saya datang kalau saya tahu, saya minta maaf. Harus rendah hati kita di hadapan Tuhan. Ciptakan kedamaian, ciptakan damai sejahtera. Hidup kita dampak supaya ada nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita damai dengan Tuhan, damai dengan sama. Dan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Damai sejahtera buahnya Golgota dari Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Hidup kita dalam Tuhan Yesus, kita dijamah oleh Tuhan. Beri selamat, damai, kekal, amin. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan semua berkati Bapak Ibu. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, mungkin libur atau kumpul dengan keluarga, ciptakan damai sejahtera. Khotbah pagi ini, tema firman Tuhan, aku ini suka perdamaian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya berkat damai sejahtera, sukacita dari Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, diberkati Tuhan. Amin. Immanuel, puji Tuhan.